Geger, Inara kembali menjadi buah bibir usai desak Mawa untuk isbat nikah. Saat ditemui awak media baru-baru ini, Inara secara terbuka meminta Mawa, istri sah Insan, untuk memberikan kepastian status atas pernikahan tersebut. Permintaan itu disampaikan Inara bukan tanpa alasan. Ia mengaku ingin segera mensahkan pernikahannya dengan Insan secara hukum dan agama sebelum memasuki bulan suci Ramadan tahun ini. Diketahui Ramadan 2026 diperkirakan jatuh pada pertengahan Februari. Inara menyebut ia ingin menyambut Ramadan dengan hati tenang tanpa status yang menggantung. Dia masih sayang dan cinta sama Mawa karena dia dari nol. Ini fakta. Nah, Inara juga tadi bilang, karena saya sudah berikrar terhadap janji pada waktu nikah, walaupun itu nikah siri ya, tetapi janjinya dia bahwa Ihsanul adalah kepala rumah tangga, dia harus tunduk patuh sama suaminya. Dan kalau suaminya nggak punya pendirian dan kepastian, tentunya dia harus ambil sikap. Itu poinnya. Jadi kita tunggu sampai sebelum puasa, bulan puasa, biarkan nanti Inara yang akan memberikan statement sesuai apa yang dia katakan tadi. Ya, juga Ihsanul juga buat keputusan. Saya suruh buat dia keputusan yang bijak sesuai dengan apa yang ada di hatinya dia. Dan saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Hal itu sudah diobrolin atau gimana untuk pensahannya? Sudah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Berarti Mbak Ina kenapa tidak, karena dalam Islam diperbolehkan. Oke, Bang, siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap dari awal saya nggak mau. Ya. Publik juga dari keadaan mereka masih konflik ya dalam rumah tangga, bahwa Insan sudah menjatuhkan talak kedua, saya sudah meminta Insan untuk memperbaiki rumah tangganya. Karena saat itu saya melihat, walaupun saya belum mengenal secara langsung ya pribadi saudari M, saya melihat tidak ada uzur syar'i untuk diceraikan makanya saya melihat selama itu tidak ada uzur syar'i, ya alangkah baiknya coba diperbaiki rumah tangganya. Saya mendorong saudara Insan untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya. Itu sebabnya kenapa saudara Insan ini tidak langsung mengurus perceraian di pengadilan agama, karena dia masih mau memberikan kesempatan kepada saudari M. Berarti emang niat poligami juga ya Kak? Kan memang sebelumnya menurut pengakuan saudara Insan ya, dia sudah memberikan opsi kepada saudari M apakah mau melanjutkan dengan opsi poligami seperti sesuai dengan voice note yang beredar di sosial media, atau ya pilih selesai gitu secara baik-baik. Sikap Inara pun menuai beragam respon negatif di media sosial. Sebagian netizen menilai langkah ini terlalu terburu-buru, bahkan disebut terkesan kegatalan. Menariknya nih guys, drama Inara jadi istri kedua ini juga menuai cibiran dari kalangan artis seperti Bunga Zainal yang aktif mengkritik Inara di TikTok. Ada juga Ryuka Bunga yang menyindir Inara dengan gaya safir. Bahkan ada juga Ryuka Bunga yang menyindir Inara dengan gaya satir. Bahkan Prilly Latuconsina juga tampak gemes dengan drama Inara dan Insan. Itu memang dia secara negara masih tercatat sebagai istri sahnya. Keputusan dalam rumah tangga itu dalam Islam semua diserahkan kepada kepala rumah tangga ya, kepada imamnya, dalam hal ini Insan. Saya mengaku muslim, saya harus tunduk pada syariat Islam. Satu kali saat itu saya tanya ingin memiliki keduanya. Nah, respon kamu seperti apa? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa nanti ke depan, karena sampai hari ini kan belum ada kejelasan ya, karena kita coba untuk
berdamai mengajukan RJ baik aku dan Insan ke pihak pelapor saudari M, tapi tidak ada respon yang gimana ya, nggak ada respon berikutnya, nggak ada respon selaku suami sahnya sendiri pun Insan dalam hal ini juga tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan setiap kali chat ya diposting di sosial media gitu. Jadi kami selaku pihak-pihak internal yang terlibat dalam konflik rumah tangga ini juga bingung gitu, mau menyelesaikan ini secara musyawarah, secara damai itu seperti apa. Yang dulu dibuat adalah laporan di Polda, ya kan. Adapun itu permintaan pribadi, dan masalah perkara perzinahan itu berbeda dengan perkara illegal akses. Tadi sudah saya sampaikan, perkara illegal akses itu adalah cara memperoleh buktinya. Tetapi perzinahan itu adalah perbuatannya. Yang harus diuji di sini perkara perzinahan itu benar tidak ada perzinahan, itu aja. Jadi menjadi pertanyaan kenapa justru ngotot banget minta supaya ini di hold lah atau bukti ini tidak sah. Kenapa nggak fokus aja? Benar tidak ada perzinahan tersebut? Maaf Bang, berarti penegasan aja sampai saat ini bukti nikah siri dari Insan dengan Inara sendiri belum sampai ke Mawar. Belum ada. Ini yang kita tunggu. Mana buktinya? Ya kan? Kapan dia menikah? Perlihatkan dong. Siapa saksinya? Prosesnya seperti apa? Ya kan? Makanya tadi saya bilang ya kita semua nggak tahu. Mawar juga nggak diperlihatkan sampai saat ini kapan menikahnya. Apakah pernikahan ini ada setelah hubungan dugaan perzinahan tersebut atau sebelumnya? Ini kan kita masih belum tahu nih. Tetapi justru meributkan itu saya tadi sudah katakan, Mawa sudah memberikan nomor telepon daripada pengasuhnya anaknya. Jadi kalau memang mau ketemu silahkan saja, dihubungi saja, bisa kan. Sekolahnya juga sudah tahu di mana. Jadi sebenarnya terbuka, nggak ada yang ditutupi. Silakan aja. Cok, sini Cok. Udah lama nih gue nggak ngegibah. Mumpung di luar lagi mendung-mendung abis hujan. Sini, kita ngegibah yuk. Jadi ceritanya kan kemarin gue abis nge-live. Terus malam-malam gue iseng-iseng kagak bisa tidur, gue scroll. Keluarnya FYP yang lagi heboh. Tahu nggak lu yang lagi heboh apa? Inaro lagi. Gue nonton tuh ya cuplikan podcastnya dia. Di pikiran gue masih punya muka gitu ya dia buat datang ke podcast. Tapi nggak boleh seujon lah ya. Namanya orang juga kalau pengen pembelaan sah-sah aja ya kan Bun. Namanya orang rasa nggak bersalah gitu ya. Dia kan pengen memberontak, pengen membela dirinya. Ya kan, Superman aja boleh memberontak, membela kebenaran. Kenapa dia kagak boleh? Tapi masalahnya dia itu bukan Superman, bukan Power Rangers, bukan Sailor Moon. Dia itu yang digadang-gadang dibilang ngerebut suami orang gitu. Gimana sih? Pokoknya menjalani poligami apa gimana dia pokoknya begitu kan. Tapi yang gue gak habis pikir nih dari jalan ceritanya dia, gue ngikutin berita-beritanya dia. Dari pertama dia muncul, nih berita sampai terakhir kagak konsisten gitu ceritanya. Intinya dia merasa kalau dia tidak bersalah banget, tapi dia juga merasa kalau dia bersalah. Dan kayak mimik bibirnya tuh kayak berat banget gitu, pengen ngomong minta maaf tuh dia berat banget. Soalnya nih hostnya tuh udah nanya nih apa yang lo mau sampein gitu ya kan buat si istri sah gitu ya. Tapi bibir tuh kayak berasa gitu, kayak bergetar gitu kan, kayak sariawan bibirnya. Mending kata gue ya kalau udah salah aja gitu ya kan. Maksudnya ya lu udah ketimbang lu udah salah, mau lu pembelaan kayak apapun ya kayaknya udah susah gitu, orang udah kagak percaya sama lu. Mending kata gue lenggowo aja gitu, kayak ya udah saya minta maaf, saya telah menyakiti kamu bla bla bla. Bisa kan begitu aja. Tapi apa ini perasaan gue aja apa gimana ya, gue merasa dia emang sok cantik gitu. Sekali lagi mohon maaf nih buat fans-fansnya dia. Mungkin gue terbawa dengan arus pemberitaan yang beredar di FYP gue, tapi gue nontonnya sebagai netizen yang budiman dan sebagai orang luar yang tidak mengenal dia, lalu mendengar berita dia, gue berasa kayak, lo dia kenapa sih udah salah tapi kayak belaga congkak banget, takut banget leher lak-lakan lu sakit gitu. Inaro. Halo Nat, waalaikumsalam. Minta maaf apa? Ambil laki orang.
Bukan gaya lu itu, mah minta maaf. Biasa lu nggak mau kalah kan? Iya, nggak apa-apa. Lagian lu bukan ngambil suami orang. Lu cuma memindah tangankan suami orang tanpa izin, itu doang. Beda dong, beda jauh. Ya, sekarang gimana? Udah nikah siri? Hah? Gercep amat. Iya, emang nggak tahu dia udah nikah apa belum? Nggak tahu. Kan sebelum nikah siri tuh biasanya nunjukin KTP. Iya, itu di status KTP-nya dia apa? Belum menikah 2 kali. Oh, belum nikah 2 kali bisa gitu. Enggak, maksud gue gini. Lu besok-besok hati-hati aja. Ya, lebih hati-hati gitu. Interview kerja aja dia yang ditanya sudah menikah apa belum. Masa lu mau nikah siri kagak ditanya udah nikah apa belum sih? Iya, nunggu kejelasan istri pertama. Enggak usah. Lu mau jelas mah pakai mikroskop. Lu cek siapa bakteri jahatnya. Udah lagi mundur aja sih. Ngapain sih lu merebutin cowok spek tutup balsam gitu, Nor? Bisa. Poligami. Ibadah, mau masuk surga. Kalau mau masuk surga mah meninggal dulu, bukan jadi bini kedua dulu, Inaroh. Iya, udah lu gibahin no Indonesia no. Biarin cuci dosa. Suka-suka lu dah. Lu mau cuci dosa sono, gua mau cuci muka. Ya, iya lu muka gua demek banget ini habis padel sama bibilung. Apa sih orang tuh suka banget pakai peraturan agama untuk menjustifikasi kelakuan bejatnya. Contohnya poligami. Ada satu cowok nggak tahu siapa lewat mulu di FYP aku. Terkenal itu gara-gara istrinya ngelaporin perselingkuhan dia. Terus habis itu dia bilang, udah nikah siri kok, poligami kan dibolehkan sama agama. Iya, poligami dibolehkan sama agama dan ada contohnya juga Nabi. Tapi Allah bukan Nabi, boleh gak sih? Manusia biasa, gak usah mau ngelakuin apa yang Nabi lakuin. Dan istrinya jelas-jelas gak mau, terus maksa gitu. Abis itu ngejelek-jelekin istrinya di media. Dan ya udah untuk mewajarkan dia poligami. Saya jujur aja dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu nggak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang-ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati. Dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Jadi pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah saya ngapain ngartis, capek ngartis. Lantas, akankah Mawar memberikan kepastian yang diminta sebelum Ramadan benar-benar tiba?